Kemudian Woi, jangan depan gue dong lo. Pemirsa, Anda kini menyaksikan situasi terkini di mana Presiden Prabowo Subianto ini sedang menjenguk sejumlah anggota Polri yang terluka akibat dari aksi demonstrasi yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, dan Presiden ini sudah tiba di lokasi di mana ini di salah satu rumah sakit di Jakarta. Oh iya bang. Dan nampaknya Presiden memang sudah berada di dalam rumah sakit untuk dapat menjenguk sejumlah anggota Polri yang terluka. Dan pemirsa, seperti apa situasi di lokasi? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Fania Liu yang berada di lokasi. Selamat sore Fania, pukul berapa tepatnya Presiden Prabowo Subianto ini tiba? Baik, selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di RS Polri, tepatnya di depan gedung promoter. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Bapak Presiden atau Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di RS Polri ini kurang lebih sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Presiden sedang dalam kunjungannya atau memeriksa keadaan korban sekaligus rekan-rekan polisi mungkin yang terluka. Dan saat ini rekan-rekan media masih menunggu di luar terkait kedatangan Prabowo Subianto keluar dari kunjungannya di dalam RS Polri. Dan saat ini tempat sekitar di gedung promoter ini sudah disterilkan sehingga memang pengawasan yang ketat dilaksanakan oleh sejumlah petugas yang ada di sini, dan sampai saat ini kami masih menunggu keluarnya Presiden dari gedung promoter. Demikian informasinya. Saya kembalikan ke studio. Tadi ketika tiba, siapa saja yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto? Baik, sampai saat ini kami masih belum mendapat konfirmasi terkait siapa yang mendampingi Presiden saat melaksanakan kunjungannya ke RS Polri sampai saat ini. Nanti setelah kami mendapatkan informasi akan kami sampaikan kepada Anda. Ya, Fania, berdasarkan pantauan Anda atau berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ada berapa total pihak kepolisian yang dirawat di Rumah Sakit Polri saat ini? Baik, sampai saat ini pihak dari petugas ataupun pihak dari Presiden sendiri masih belum dapat menginformasikan kepada rekan-rekan media karena memang masih menunggu kedatangan atau keluarnya Presiden dari gedung promoter. Baik, kita baru saja mendengarkan informasi dari rekan kami Fania Liu yang berada di Rumah Sakit Polri di Jakarta, tepatnya di gedung promoter Polri, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto pada beberapa saat yang lalu sudah tiba di lokasi tersebut untuk menjenguk sejumlah anggota Polri yang dikabarkan terluka pada saat proses demonstrasi berlangsung di sejumlah titik yang ada di DKI Jakarta sepanjang tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 2025. Presiden tadi ketika tiba juga masih belum mendapatkan informasi terkini siapa saja yang menemani beliau. Namun nampaknya ini juga masih berkaitan, pemirsa, dengan rangkaian upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden untuk dapat menunjukkan di mana posisi pemerintah ini tiba dan juga ada untuk dapat merangkul semua pihak, termasuk itu dari kalangan demonstran, masyarakat, dan juga dari pihak Polri yang bertugas pada saat demonstrasi yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Kita juga masih terus menunggu seperti apa proses Presiden yang menjenguk sejumlah anggota Polri ini berlangsung, dan juga nanti apa saja dan berapa total dari anggota Polri yang terluka akibat dari beberapa insiden beberapa hari yang lalu juga masih akan terus kami nantikan bersama dengan informasi yang sedang dihimpun oleh jurnalis kami yang berada di lokasi. Dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Baru saja ia tiba bersama dengan jajaran untuk datang menjenguk personil kepolisian yang terluka akibat demo ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu.
di mana kehadiran Presiden Prabowo Subianto ini dikonfirmasi langsung oleh Seskap Teddy Indra Wijaya beberapa saat lalu, dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari beberapa awak media yang berada di lokasi, ada sebanyak 31 polisi yang terluka yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri dan saat ini sedang menjalani beberapa proses operasi, di mana ada 31 orang mengalami luka-luka yang sedang dirawat secara intensif, dan hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kasubag Humas Rumah Sakit Polri, yaitu Kompol Yohan Hendry. Kalau kita lihat lagi ke belakang, sebenarnya rencana dari Presiden Prabowo Subianto yang akan menjenguk sejumlah anggota Polri ini juga sudah sempat disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut bahwa Presiden memang akan menjenguk masyarakat dan juga polisi yang terluka akibat dari demo ricuh yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini. Kalau sebelumnya kita juga sudah mengetahui Presiden sempat melayat ke rumah Afan yang merupakan salah satu korban ojek online mewakili masyarakat, dan kini giliran anggota Polri yang mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya juga Rumah Sakit Polri ini memastikan bahwa meskipun tadi disebutkan juga ada sekitar 31 anggota Polri yang terluka dan juga sedang dirawat di Rumah Sakit Polri, namun dipastikan bahwa tidak ada anggota polisi yang meninggal dunia setelah adanya aksi demonstrasi yang diamankan ataupun di mana petugas Polri ini ikut dalam proses pengamanan demonstrasi tepatnya pada hari Kamis 28 Agustus 2025. Kasubag Humas RS Polri Kramat Jati, Kompol Yohan Hendry juga menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak kepolisian. Seluruh personil yang bertugas ini dirawat di RS Polri mengalami luka-luka. Dan ada 31 nama polisi yang sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan. Lukanya juga bervariasi pemirsa, bahkan beberapa di antaranya ini harus mendapatkan perawatan intensif karena tergolong cukup parah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada rekan kami Bobby yang berada di Rumah Sakit Polri saat ini. Selamat sore Bobby. Ya, selamat sore Glory dan Febri. Ya, saat ini Presiden Prabowo memang tengah ya. Ya, Glory. Halo Glory. Ya, Bobby silakan. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto memang tengah berada di dalam gedung promotor di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Presiden Prabowo tadi tiba sekitar pukul 3 sore dan saat ini Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam gedung promotor, dan Presiden Prabowo Subianto di tengah melakukan atau menjenguk sejumlah korban demo, baik itu dari masyarakat maupun dari Polri atau dari sejumlah anggota Polri. Dan saat ini terlihat sejumlah pengamanan anggota pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres telah keluar dari gedung promotor. Tampaknya Presiden Prabowo Subianto hendak keluar dari gedung promotor RS Polri, dan saat ini sejumlah anggota Paspampres sudah tengah bersiap, dan terlihat di layar Anda sekarang Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo sudah keluar dari gedung promotor. Dan saat ini Prabowo Subianto hendak menuju ke mobil pribadinya itu Maung dengan plat nomor RI1 berwarna putih yang terparkir di depan, persis depan gedung promotor RS Polri. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto masih berbincang-bincang dengan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Tampaknya Presiden Prabowo Subianto tengah melaporkan, dan Listio juga melaporkan sejumlah anggotanya yang terluka, dan tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan konferensi pers kepada awak media. Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah bersama dengan Kapolda dan Pangdam Metro Jaya. Ya, berikut kita saksikan pernyataan dari Presiden Prabowo. Pak Presiden, Pak Kapolri, mohon izin Pak. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa
terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, ya jelas ini perusuh ya. Yang lain ada yang kena. Saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi tempurung ya. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, Siap. kita cari transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya. Ginjal ini sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar. Dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ya, ini sudah menurut saya memang udah perusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, gedung TBR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat,
bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Presiden. Terima kasih ya. Pak Presiden. Ya, Dul dan Febri, tadi adalah pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan jumlah anggota Polri, baik Polri maupun anggota masyarakat yang terluka akibat kericuhan demo beberapa waktu lalu. Mas, agak mundur sedikit mas, biar jalan mobil. Ya, Pak Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat 1 tingkat di atas sebagai apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat demo. Mereka dianggap sebagai pahlawan karena membela negara, membela masyarakat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada sejumlah anggota Polri yang terluka dan saat ini masih dirawat di RS Kramat Jati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto hendak meninggalkan RS Polri untuk mengikuti agenda di Istana Negara yang diagendakan memanggil sejumlah ketum parpol dan perwakilan agama untuk mendoakan kondisi bangsa Indonesia. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga telah meninggalkan lokasi gedung promotor. Glory dan Febri kembali ke studio. Baik, terima kasih Bobby atas informasi Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.